Jangan berharap lebih nih di SNBP. Kenapa ya? Cek video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana? Udah pada finalisasi belum nih buat SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi? Kalau kita tahu bahwa SNBP kali ini tuh sebenarnya sifatnya unpredictable. Artinya bener-bener nggak tahu nih ya nanti bisa lolos atau enggak. Karena nggak semua juga orang-orang yang nilainya bagus-bagus, tahu-taunya dia emang nggak keterima. Atau malah yang nilainya biasa aja, tahu-taunya keterima. Jadi sebenarnya kita nggak tahu banget penilaiannya itu seperti apa sih untuk SNBP di tahun ini, apalagi dengan adanya beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dari sosialisasi di SNPMB. Apalagi nih ya, yang berita kemarin katanya ada 70.000 orang tuh nggak bisa ikut SNBP terkait PDSS, tiba-tiba ada juga ya sosialisasi terbaru lagi bahwa mereka itu diundur, jadi mereka ada kesempatan lagi untuk bisa ikut. Dari situ juga udah bisa tahu nih bahwa akan ada persaingan yang lebih ketat. Jadi kalian jangan terlalu berharap banget nih terkait dengan SNBP, karena kita nggak tahu nantinya gimana. Oke, yang pertama nih, SNBP ini itu sifatnya tertutup dan rahasia. Jadi hanya pihak penyelenggara aja dan masing-masing PTN yang mengetahui segala bobot nilai beserta aspeknya secara detail dan begitu menyeluruh. Sedangkan kita cuma mampu untuk bisa melakukan strategi dari aspek secara umumnya aja. Jadi kita nggak boleh tuh ya menjadikan SNBP ini sebagai patokan utama kelolosan kamu. Kalau kita lihat nih berdasarkan tahun sebelumnya yang mendaftar SNMPTN atau SNBP ada sebanyak 612.049 orang. Sedangkan yang keterima itu hanya ada sebanyak 120.643 orang aja. Sehingga kita tahu bahwa ada sebanyak 19,71% aja nih yang keterima SNMPTN ataupun SNBP di tahun sebelumnya. Dari data tersebut kita jadi tahu kan bahwa yang memang keterima dari total keseluruhan yang ikut SNBP ini itu hanya sedikit aja nih yang bisa lolos. Maka dari itu kalau kalian sudah melakukan finalisasi dan sudah mendaftar di SNBP kali ini, jangan terlalu berharap banget terus tahu-taunya udahlah kak aku pasti keterima, leha-leha aja gitu. Hati-hati ya kalau kayak gini, karena kalau misalkan kamu udah daftar SNBP, kamu juga tetap harus mempersiapkan diri untuk jalur SNBT atau jalur UTBK. Karena kita nggak ada yang tahu nih ya, beneran kamu keterima atau enggak. Jadi lakukan strategi yang tepat. Alasan yang kedua, selain dengan persaingan yang semakin ketat ini, daya tampung dari setiap prodi juga terbatas banget nih di jalur SNBP tahun ini. Kalau kamu lihat di website resminya SNPMB, itu kamu bisa tahu ya bahwa daya tampung setiap prodi itu terbatas sekali. Padahal peminatnya cukup banyak. Apalagi peminatnya itu berdasarkan dari orang-orang yang masuk kuota eligible di setiap sekolah. Cukup banyak juga ya. Kalau setiap sekolah memiliki kuota eligible yang cukup besar, artinya persaingan kamu juga akan semakin besar juga. Berdasarkan dari website resminya SNPMB, bahwa daya tampung yang ada di SNBP atau jalur prestasi ini memang cukup terbatas. Beda lagi kalau kamu lihat daya tampung yang ada di jalur tes
atau SNBT. Artinya kamu memiliki peluang yang lebih besar juga untuk jalur SNBT ini dibandingkan kamu lewat jalur prestasi atau SNBP. Sehingga mulai dari sekarang harus atur strateginya untuk menuju ke jalur SNBT atau jalur tes. Strategi yang tepat itu bisa berdasarkan dari kamu mulai berlatih dan memahami setiap soal-soal yang ada pada SNBT kali ini. Kalau kalian semua tahu bahwa SNBT kali ini udah nggak ada lagi TKA-nya. Jadi kalian bisa fokus pada TPS dan literasinya. Kamu juga bisa tuh ngecek video-video dari GP Media dan kamu bisa berlatih untuk mengetahui soal-soal yang keluar itu kira-kira gimana. Karena tipe soal-soal dari GP Media ini udah disesuaikan juga dengan tipe soal-soal yang resmi dari SNPMB. Kamu bisa mulai ngelatih soalnya dan lakukan pembelajaran di channel GP Media, atau juga kamu bisa ikut tryout-nya nih. Jadi tryout ini nggak cuman hanya bantu kamu untuk memahami soal, tetapi kamu juga akan terbantu banget untuk mengetahui prediksi skor UTBK kamu. Dari situ kamu bisa tuh targetin jurusan yang kamu pengenin apa. Atau kamu bisa juga mulai daftar dan cek website kita ya di gepmedia.id. Dari kamu perbanyak pelatihan soal, dari kamu perbanyak ikutan tryout, itu akan memacu kamu untuk bisa memahami soal, lakukan manajemen waktu dalam setiap pengerjaan soal, dan akan membantu kamu juga untuk bisa memprediksikan dan menstrategikan jurusan favorit yang kamu pengenin. Jadi buat sahabat GP semua, ingat ya, kalau kalian sudah mendaftar di SNBP, jangan berleha-leha atau jangan nunggu pengumuman SNBP dulu. Lakukan strategi yang tepat mulai dari sekarang untuk ngejar SNBT nih, atau jalur tes atau UTBK deh namanya. Lakukan latihan dan perbanyak pembelajaran dalam memahami soal. Karena dari situ kamu juga bisa memprediksikan dan meyakinkan diri bahwa kamu bisa keterima di PTN favorit kalian semua. Semoga aja kalian itu dengan strategi yang tepat bisa lolos dan bisa menunjukkan kemampuan kalian di SNBT tahun ini. Semangat buat semuanya, dan semoga kalian keterima di PTN favorit di jurusan-jurusan yang kalian pengenin ya. Sampai sini dulu aja video dari kakak, dan semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!